Oke guys, balik lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan uh, membahas mengenai suatu tulisan. Jadi kali ini kita akan membahas tulisan dengan judul Tuhan sudah mati di Auschwitz. Oke, kita langsung saja ke tulisannya. Tuhan sudah mati di Auschwitz. Iman selalu tidak aman, penuh dengan segala macam kemungkinan. Saya percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi saya menjadi lebih baik justru ketika berada di tengah kaum ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Saya tahu apa itu agama, tetapi saya merasa lebih baik untuk tidak beragama, namun percaya pada Tuhan daripada beragama tapi bersikap tidak lebih baik dari mereka yang beragama. Barangkali inilah ironisme radikal yang bisa saya lukiskan atas iman akan Tuhan ketika berhadapan dengan sebuah kekejaman pembantaian manusia, dan Tuhan seolah-olah tidak mau tahu dengan hal itu. Pengelupasan kulit, pemotongan rambut, pencabukan, hingga pembakaran manusia di Auschwitz di kamp Nazi seolah-olah menyajikan keadaan neraka yang panas membara. Kita seakan-akan diberikan gambaran yang menakutkan tentang dunia, dan bahkan semua gambaran tentang kekudusan, tentang Tuhan, dan tentang harga manusia sebagai misteri yang tak dapat diganggu-gugat, hilang raib di Auschwitz. Lalu apa gunanya lagi kita berbincang-bincang dan membuat teologi setelah dan tentang Auschwitz? Masih bisakah Tuhan dipercayai? Malam pertama yang mengerikan di Auschwitz. Elie Wiesel, saksi hidup peristiwa Auschwitz, menatap getir asap hitam yang menggulung naik ke langit dari ruang krematorium, seolah-olah ingin mendesak sekaligus menuntut Tuhan untuk segera turun ke Auschwitz. Jasad ibu dan saudara-saudarinya telah berubah menjadi asap hitam, menyeramkan dan menyesakkan dada. Wiesel tak bisa berbuat apa-apa selain ia tahu bahwa kini nyala api yang ada di hadapannya telah melenyapkan dan bahkan menguburkan iman keluarganya untuk selama-lamanya. Dia berada dalam sebuah dunia yang tak lagi bertuhan, dunia yang Tuhannya sudah mati, seperti yang diumumkan oleh Nietzsche. Wiesel menulis, tak akan pernah kulupakan keningan malam di Auschwitz yang membinasakan hasrat hidup dari diriku untuk selamanya. Tak akan pernah kuluapkan saat-saat yang mengerikan ketika Tuanku tak peduli pada asap krematorium yang menyentuh singgasananya. Dan tak akan pernah kulupakan Auschwitz, tempat mimpi-mimpiku dihancurkan saat menatap asap hitam mengerikan. Asap yang keluar dari tubuh ibu dan saudara-saudaraku. Apa Tuhan hanya berdiam di tempat yang kebetulan bernama surga tanpa mau turun ke bumi? Meski asap yang keluar dari tubuh para korban di kamp Nazi memintanya untuk campur tangan. Bisa jadi demikianlah Wiesel menggugat Tuhan diam-diam dalam dirinya. Pandangan tentang Tuhan sebagai maha baik terasa tak ada lagi dalam pikiran Wiesel ketika menyaksikan seorang tentara Nazi menggantung seorang anak kecil di tiang gantungan. Seorang anak, kenang Wiesel, berwajah malaikat dengan sorot mata sedih, membisu, pucat, dan sangat tenang naik ke tiang gantungan. Saat itu Wiesel dikejutkan oleh sebuah pertanyaan seorang tawanan yang berada persis di belakangnya. Di mana gerangan Tuhan? Di mana Dia yang sudah terlanjur kita sebut Tuhan? Di mana? Setengah jam kemudian, si kecil itu mati dan semua tawanan dipaksa untuk menatap wajah anak kecil itu.
Si tawanan tadi bertanya lagi dengan penuh kesal, "Di mana gerangan Tuhan?" Wiesel pun menatapnya dan menjawab, "Di mana dia gerangan, dia ada di sini. Dia juga digantung di sini, di tiang gantungan ini." Dari tiang gantungan ini lahirlah konsep bahwa satu-satunya teologi yang dapat dipercaya untuk peristiwa Auschwitz adalah teologi yang membuat Allah menjadi penghuni tempat itu, tegas Knitzer. Dan kematian si kecil ini bisa membuat Tuhan tak dapat diterima, bahkan seakan-akan Tuhan mengiyakan penyembelihan manusia dengan cara yang tidak manusiawi. Demikian kata Fyodor Dostoyevsky. Ada semacam penangguhan fenomenologis di Auschwitz, menyimpan Tuhan dalam tanda kurung, sehingga dengan demikian orang bebas menebas sesamanya, termasuk anak kecil yang tak bersalah. Di Auschwitz, gagasan indah dan suci tentang Tuhan dibuang jauh-jauh entah kemana, termasuk ke dalam krematorium oleh rasa sakit hati dan angkara murka. Jika Tuhan itu maha hebat, tentu saja dia mampu mengubah moncong senjata di Auschwitz menjadi mata baja ataupun cangkul untuk mengolah tanah demi kemakmuran hidup umatnya. Tapi nyatanya, dia tidak mampu dan malah seolah-olah menerima korban bakaran yang tak manusiawi dari krematorium. Seperti dahulu, dia menerima korban persembahan Abel. Di Auschwitz, Tuhan terasa tak ada faedahnya untuk manusia. Jika di Auschwitz dia mampu menggagalkan peristiwa keji itu, tapi memilih untuk diam saja, maka dia tidak boleh dinamakan Tuhan. Tuhan sudah mati di Auschwitz, dan gagasan teologi konvensional tentangnya digiring kepada titik nol. Sebab bagaimana mungkin manusia bisa percaya terhadap gagasan untuk muluk teologi bahwa Tuhan hadir dalam situasi manusia, padahal di Auschwitz dia tidak berbuat apa-apa. Allah yang tidak dapat menghapus penderitaan manusia itu lebih malang daripada siapapun. Dan Allah yang tidak mampu menderita adalah makhluk yang tidak dapat terlibat. Ia tidak dapat menangis sebab ia tidak memiliki air mata. Demikian juga kata Jürgen Moltmann. Memorial Passionis di Auschwitz menyajikan sebuah sisi tragis dari manusia. Ia ternyata bisa jauh lebih ganas dari binatang buas apapun. Agama sebagai rasa ketergantungan mutlak kepada yang tak terbatas. Menurut Friedrich Schleiermacher, menjadi nirmakna di Auschwitz karena roh toh yang tak terbatas itu berada nan jauh di langit sana. Jika Tuhan tidak ada, semuanya diperbolehkan. Demikian kata Fyodor Dostoyevsky dalam novelnya The Brothers Karamazov. Di Auschwitz Tuhan tidak ada, maka siapapun boleh dibunuh dan membunuh sesuka hati. Di Auschwitz Tuhan menjadi yang tak manusiawi, ujar William Blake, sebab dia seolah-olah jauh berada di luar tembok krematorium. Pengalaman Allah yang seolah tak berdaya di Auschwitz menyajikan kepada kita bahwa iman akan Tuhan memang selalu tidak aman, penuh luka, juga penuh kejutan. Sebab Tuhan, seperti juga cinta, tidak akan pernah dapat dipastikan. Lagi pula, sebagaimana cinta tentang Tuhan, seperti semestinya orang tidak lagi bertanya apa yang harus dibuat untuk Tuhan, melainkan bagaimana sesungguhnya beriman secara benar padanya. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana aku beriman pada Tuhan ketika aku mencintainya? Bertanya apa tentang Tuhan hanya akan menjadikan Tuhan tetap sebagai pribadi nan jauh di atas sana, yang selalu saja diributkan oleh para teolog dan birokrat keagamaan, dan sudah dikabarkan mati oleh
Friedrich Nietzsche. Memoria Passionis di Auschwitz sekurang-kurangnya menghentakkan kita bahwa relasi antara manusia yang manusiawi dan Tuhan yang ilahi selalu berayun di antara kerinduan dan kebimbangan, di antara kemesraan dan keputusasaan. Hampir selalu menghanyutkan, penuh dengan segala macam kemungkinan yang membuat rasa tak aman. Iman lebih sebagai kegairahan relasi dengan yang ilahi daripada kata-kata dogmatis dan keyakinan konvensional. Iman itu barangkali sebuah kemabukan karena kerinduan untuk mengalami penyatuan dengan Tuhan saat Dia itu terasa begitu dekat, tetapi juga serentak jauh dan tampak samar-samar. Beriman pada Tuhan berarti juga siap menikmati momen penuh luka hingga merasa letih dan merasa tak aman. Oke, itu narasi dari Tuhan sudah mati di Auschwitz. Cukup menghebohkan dan menggentarkan kekejaman saat itu, dan dikabarkan atau dikisahkan lagi dengan permainan kata yang cukup bertingkah, yang cukup mengesankan atau menghantar kita pada misteri atau pada suasana batin, suasana yang mencengkram atau menakutkan saat itu. Kita dihantar untuk melihat kembali. Sebenarnya tulisan ini, jika saya melihat lebih jauh, sebenarnya mau menggambarkan bahwa iman kita manusia, kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi berarti jika dalam situasi apapun, susah ataupun sedih, kita tetap ada padanya. Maksudnya kita tetap bernaung padanya, tidak melupakannya. Saat susah kita meminta padanya, memohon padanya, ataupun saat senang kita tidak lupa untuk bersyukur. Berita duka atau kejadian-kejadian duka, bencana, kematian, ataupun kecelakaan, ataupun suatu penderitaan terkadang mengantar kita bahwa kita bertanya, Tuhan di mana? Atau kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Di sini apakah saat senang kita atau apakah saat bahagia kita, pernahkah kita mengingat Tuhan? Sekian saja video saya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Mungkin ada pendapat dari teman-teman, bisa sampaikan di kolom komentar. Saya mengingatkan lagi, iman selalu tidak aman, penuh dengan segala macam kemungkinan. Terima kasih yang sudah nonton. Kita akan bertemu lagi di kata, toko, nama, dan penjelasan yang selanjutnya.